Polisi mengungkap fakta-fakta terkait kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan dan berikut fakta-faktanya. Polisi menyebut pada 7 Juli 2025, sebelum ditemukan tewas, korban sempat naik ke lantai 12 atau ke atap gedung Kementerian Luar Negeri. Korban diduga berada di atas kurang lebih selama 1,5 jam, yakni pada pukul 21:43 hingga 23:09 waktu Indonesia Barat. Korban juga membawa tas gendong dan tas belanja saat naik ke rooftop, namun saat turun korban tidak terlihat membawa kedua tas tersebut. Kemudian polisi mengatakan tas gendong dan tas belanja korban ditemukan di dekat tangga darurat lantai 12 gedung Kementerian Luar Negeri. Polisi pun mengungkap tas gendong dan tas belanja korban berisi antara lain laptop, pakaian yang baru dibeli, obat-obatan, serta rekam medis dan surat rawat jalan dari salah satu rumah sakit umum di Jakarta. Polisi menyatakan kondisi kepala korban saat ditemukan terbungkus plastik dan terlilit lakban berwarna kuning. Penyidik juga telah memastikan jika posisi pintu dan jendela kamar korban terkunci dari dalam saat korban ditemukan tewas. Dalam kasus ini, polisi telah menyita 20 rekaman CCTV di lingkungan indekos korban, tempat-tempat yang pernah dikunjungi korban hingga tempat kerja korban. Selain itu, polisi juga telah memeriksa 15 saksi dari lingkungan indekos, keluarga, rekan, dan juga pihak-pihak yang terakhir berkomunikasi dengan korban. Penyelidikan terhadap kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan berbasis Scientific Crime Investigations. Direskrim Polda Metro Jaya menyimpulkan bahwa kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan meninggal dunia tanpa keterlibatan pihak lain. Proses investigasi ini dilakukan secara transparan dan berlandaskan prinsip kehati-hatian, mengingat kasus ini menjadi perhatian publik. Peristiwa penemuan. Polda Metro Jaya juga menampilkan sederet barang bukti terkait kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan dengan kondisi wajah terlilit lakban di indekos kawasan Menteng, Jakarta. Selain itu, di Reskrim Polda Metro Jaya menampilkan sederet barang bukti lainnya yakni lakban berwarna kuning, laptop, ponsel, flash disk, gelas kaca, serta alat kontrasepsi. Polda Metro Jaya juga menggandeng ahli dan pihak eksternal dalam proses penyelidikan. Sejumlah barang bukti mulai dari 20 titik CCTV hingga laptop korban sudah diamankan. Indikator daripada kematian daripada ADP ini mengarah pada indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain. Selanjutnya, dari hasil pemeriksaan terhadap toksikologi yang dilakukan oleh Puslapor Bareskrim Polri terhadap sampel-sampel organ yang sudah setelah dilakukan otopsi, baik itu dari otak, empedu, limpa, hati, ginjal, lambung, darah, dan urin, ditemukan adanya kandungan parasetamol dan klorperiramin atau yang sering disebut CTM. Hal ini sesuai dengan
temuan barang bukti berupa obat-obatan yang ditemukan oleh penyelidik. Selanjutnya, tim forensik dari RSCM yang melakukan otopsi terhadap tubuh korban dan melakukan pemeriksaan luar terhadap korban menemukan hasil, yaitu luka lecet pada wajah dan leher, luka terbuka pada bibir dalam, memar pada wajah, bibir dan anggota gerak atas kanan, serta terdapat tanda-tanda perbendungan. Pada pemeriksaan dalam, ditemukan darah berwarna lebih gelap dan encer, lendir dan busa halus pada batang tengkorak, sembab paru-paru, tanda-tanda perbendungan pada seluruh organ dalam, dan tidak ditemukan adanya penyakit pada organ dalam. Pada pemeriksaan laboratorium toksikologi, tidak ditemukan zat yang menyebabkan gangguan pertukaran oksigen. Tidak ditemukan adanya penyakit atau zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen pada organ ataupun jaringan pada korban. Maka sebab kematian korban adalah akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas yang menyebabkan mati lemas. Rekan-rekan sekalian, dari serangkaian tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh penyelidik, mulai dari mendatangi TKP, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, mengumpulkan barang bukti, kemudian kita. Jurnalis iNews Ismalia Meidasari saat ini sudah berada di tempat kejadian perkara, tepatnya di Indekos Diplomat Muda Arya Daru Pangayunan yang berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, dan ada rekan kami Trisna Purwoko yang berada di kediaman Arya Daru Pangayunan di Bantul, Yogyakarta. Saya ke Ismalia terlebih dahulu yang berada di Indekos di kawasan Menteng. Ismalia, ada informasi terbaru apa yang bisa kami terima dari Indekos di kawasan Menteng? Ya, selamat sore Anissa dan juga pemirsa. Memang benar saat ini kami sedang berada di tempat kejadian perkara di mana sebelumnya ditemukan tewasnya diplomat muda pada tanggal 8 Juli lalu 2025. Untuk saat ini suasana di tempat kami melaporkan memang sangat sepi, Anissa dan juga pemirsa. Tadi juga kami sempat menanyakan penjaga kos di sini, memang tidak ada penjaga kos di sini, Anissa. Dan ini bisa juga dilihat di layar televisi Anda bagaimana suasana di tempat kami melaporkan. Bisa dilihat untuk di kamar yang disorot, ini merupakan kamar ditemukannya tewasnya diplomat muda dengan keadaan yang cukup mengenaskan, Anissa. Dan memang beberapa waktu lalu juga Kompolnas sempat mengunjungi tempat kejadian perkara dan memeriksa beberapa sejumlah keadaan barang bukti di tempat kami melaporkan, dicek juga plafonnya, dicek juga kondisi airnya, bahkan hingga posisi tempat tidur juga dicek dan tidak ada kerusakan ataupun tidak ada perpindahan posisi dari tempat tidur sang diplomat muda, Anissa. Dan tidak ada juga penjagaan di sini, seperti anggota kepolisian juga tidak ada di sini. Memang keadaan di sini sangat sepi, Anissa dan juga pemirsa. Dan baru diungkapkan juga beberapa waktu lalu, tadi juga baru diadakan konferensi pers di kepolisian. Ini memang untuk Arya Daru Pangayunan, ini juga
memang mengakhiri hidupnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Adapun juga tadi dari beberapa barang buktinya ini juga disampaikan barang bukti yang ditemukan di kantor di dalam tasnya pada tanggal 7 Juli 2025 ini ada laptop, ada alat kantor, pakaian hingga obat-obatan. Selain itu juga lakban kuning yang ditemukan ini juga merupakan milik Arya Daru Pangayunan. Kembali ke Anda. Ismalia, apakah rekan-rekan kos Arya Daru masih tetap menghuni kos seperti biasa atau kosnya ditutup sementara? Ya, untuk rekan-rekan atau teman kos Arya Daru di sini, kami dari tadi memang tidak melihat bahwa ada anak kos seperti itu yang keluar masuk dari tempat kami melaporkan, Anissa. Namun juga berdasarkan informasi untuk rekan-rekan kos yang berada di sini, ini memang masih menghuni kos di sini dan juga beberapa waktu lalu ini juga dimintai keterangan tetangga kos sebelah kamar Arya Daru ditanyai apakah ada aktivitas sebelum korban ditemukan meninggal seperti itu. Ini dinyatakan bahwa keadaan sunyi saat itu. Namun hingga saat ini kami belum melihat aktivitas di tempat kami melaporkan. Anissa. Baik, terima kasih Ismalia. Kami akan bergeser ke rekan kami Trisna Purwoko yang berada di depan kediaman Arya Daru di Yogyakarta. Trisna, setelah konferensi pers yang menyatakan bahwa tidak adanya campur tangan orang lain dalam kematian Arya Daru Pangayunan, sejauh ini apakah ada aktivitas atau respon tertentu dari pihak keluarga? Ya, selamat sore Anissa Dasuki dan pemirsa. Hingga saat ini sejak sebelum dilakukannya konversi oleh pihak kepolisian dan sampai saat ini belum ada pihak keluarga yang keluar untuk menemui media maupun bisa temui. Dan seperti Anissa Dasuki lihat di belakang kami, rumah almarhum ADP terlihat sepi, pintu gerbang tertutup rapat dan digembok dari dalam, sehingga saat ini pun sejumlah awak media masih menunggu keterangan yang mungkin akan diberikan oleh pihak keluarga. Demikian bisa. Baik, saat ini apakah ada pihak keluarga yang mungkin menjanjikan akan memberikan keterangan kepada media? Ya, hingga saat ini teman-teman sudah mencoba berkomunikasi, mengirim pesan dan telepon kepada pihak keluarga yang diwakili biasanya oleh kakak ipar almarhum, yakni Eka Bagus. Namun sampai saat ini belum juga mendapatkan jawaban dan balasan, sehingga kami mengharapkan sekali ada keterangan yang bisa diberikan oleh keluarga terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh kepolisian terkait misalnya ADP. Oke. Jadi sejauh ini tidak ada informasi sama sekali ya, apakah pihak keluarga akan memberikan keterangan? Betul, belum ada sama sekali. Baik, Trisna, Anda sejak pukul berapa berada di depan kediaman Arya Daru? Ya, saya berada di sekitar lokasi rumah almarhum ADP ini sejak siang tadi, jauh sebelum dimulainya konferensi pers. Dan kami memantau juga kehidupan masih perjalanan dia sehari-hari di rumah tersebut juga masih berjalan. Terakhir kami melihat masuknya mobil kakak ipar almarhum ke dalam, kemudian kami sudah tidak melihat lagi ada penghuni keluar dan keluar masuk di rumah ini. Baik. Oke, baik, terima kasih Trisna Purwoko melaporkan dari Bantul, Yogyakarta. Sebelumnya ada rekan Ismalia Meida Sari melaporkan dari Menteng, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.